Wah, ini dalam 5 hari terakhir saya sudah menemukan mobil ketujuh yang kasusnya kayak gini. Gue sedih ora, Le? Sedih, kenapa bisa sedih? Ya ini, buat yang suka kegatelan ya, ganti oli 10.000 kilometer, tolong ini diperhatikan. Ini kalau sudah kayak gini ya mekanik nggak bisa membantu, Pak, nggak bisa nulung. Nih, tuh, tuh. Yang ini tuh, ini terus aku kudu ngomong apa kalau sudah kayak gini, sampean terlambat untuk melakukan perawatan. Ini sudah cancer, sudah kanker nih namanya ya. Buat om-om, tante, nyak, baben, cangcing, ingat ganti oli 5.000 kilometer saja. Jangan ikutin doktrin 10.000 kilometer. Permasalahan nanti akan timbul setelah pasca garansinya habis, akan seperti ini. Kalau sudah kayak gini, ya berkah buat Mas Topi Miring dan teman-teman bengkel yang lain ya. Buah, aku udah nggak bisa ngomong kalau udah kayak gini. Udah, ya satu-satunya opsi turun deksel untuk pembersihan secara manual. Era rolling action. Salam Topi Miring, ini adalah dual ya, kembar antara Kia Rio dan Hyundai Grand Avega. Jadi ini kalau di Indonesia itu Daihatsu dan Toyota berkolaborasi menghasilkan produk terbaik. Ini Hyundai Avega terkendala mesinnya pincang berbet, sudah kita cek ternyata ada koil yang bermasalah. Kemudian untuk Kia Rio yang warna putih itu ada permasalahan di sistem sirkulasi air, jadi radiatornya mampet buntu. Kita akan servis keduanya selain daripada nunggu yang lain, sana juga sudah banyak antrian. Jadi kita akan fokus video ini ke Hyundai Grand Avega dan Kia Rio. Apa saja yang harus dilakukan ketika mobil itu berbet? Mas, kita bongkar ya. Oke. Ini adalah ignition coil untuk Hyundai Grand Avega. Dengan Kia Rio sama persis, bisa saling pinjam, bisa saling tukar. Yuk kita mulai videonya dari awal aja, biar enak kita menganalisa dan mendapat manfaat setelah menonton video-video kami. Dan untuk pengecekan awal mobil yang pincang, mobil yang sudah menggunakan single coil ya, bisa dilakukan pengecekan sederhana, tapi perlu keberanian, nggak perlu takut ya untuk mengecek coil kondisinya masih bagus atau enggak. Bisa dinyalakan mesinnya, kemudian lepas baut 10 mm ini, dilepas semua. Kemudian kita cabut coil satu demi satu sambil kita perhatikan ada nggak suara api yang keluar dari coil tersebut. Kita coba dari nomor 1. Ini kan sudah lemah nih. Ini kalaupun kita pegang, ini setrumnya kecil banget, nggak nyetrum. Tapi kalau yang bagus jangan dilakukan kesetrum. Nomor 2. Oke, suaranya jelas ya. Nomor 3, jelas di sana ada. Nomor 4, jelas ada. Nah untuk nomor 1 ini tuh. Jadi penyebab mobil pincang salah satunya bisa dari salah satu ignition coil yang bermasalah. Untuk selanjutnya kita juga akan melakukan servis dan perbaikan, mengatasi kebocoran di packing. Ini nanti packingnya akan dibongkar kemudian diganti. Kemudian untuk yang satu ini yang warna putih, ini adalah terjadi pemampatan di radiator. Prosesnya sudah dilakukan karena dia temperaturnya cenderung tinggi, AC juga jadi nggak panas. Ini radiator sudah dilepas ya, sudah kita akan perbaiki langsung. Untuk yang warna putih, untuk yang warna merah itu mestinya pincang berbet. Untuk penggantian packing tutup deklep, mengatasi kebocoran-kebocoran ini bisa dimulai dari proses melepas beberapa baut 10 mm ya keliling. Ini banyak sekali bautnya, yang di bagian sini juga ada. Jadi adik-adik kita dari SMK Negeri 2 Karanganyar sedang membantu kita melakukan proses kegiatan servis ini ya. Tetap kita dukung, tetap kita pantau hasil kerjanya, tetap menjadi quality control oleh teknisi-teknisi seniornya. Nah
Nah, ini packing ya, packingnya Magustiala ini. Saya sering membahas di beberapa video terakhir minggu ini tentang penggantian oli yang tidak baik. Ini Mas, sampean harus lihat hal-hal seperti ini ya. Jadi kalau yang bilang ganti oli hanya marketing, maaf banget. Silahkan lakukan dan kami akan senang hati menerima mobil Anda bermasalah. Siap kami bantu. Nih, tolong diperhatikan ganti olinya, Mas. Ini sludge atau lumpur oli dan ini sudah tidak bisa diatasi kecuali dengan turun deksel atau turun head untuk pembersihan secara manual. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini mobil sudah tidak sehat. Kemudian kita lihat di daerah sini, ini tuh ya, lihat jari saya, tuh ngeri, sudah ngeri. Jadi untuk mobil-mobil yang 10 km, 10.000 km ganti oli, maaf, kami dengan senang hati menanti kedatangan Anda di bengkel kami. Wah, ini dalam 5 hari terakhir saya sudah menemukan mobil ke-7 yang kasusnya kayak gini. Gue sedih ora, Le? Sedih, kenapa bisa sedih? Ya ini, buat yang suka kegatelan ya, ganti oli 10.000 km, tolong ini diperhatikan. Ini kalau sudah kayak gini ya mekanik nggak bisa membantu Pak, nggak bisa nulung. Nih, tuh, yang ini, ini terus aku kudu ngomong apa kalau sudah kayak gini, sampean terlambat untuk melakukan perawatan. Ini sudah cancer, sudah kanker nih namanya ya. Buat om-om, tante, nyak, baben, cangcing, ingat ganti oli 5.000 km saja. Jangan ikutin doktrin 10.000 km. Permasalahan nanti akan timbul setelah pasca garansinya habis, akan seperti ini. Kalau sudah kayak gini ya berkah buat Mas Topi Miring dan teman-teman bengkel yang lain ya. Buah aku udah nggak bisa ngomong kalau udah kayak gini. Ya satu-satunya opsi turun deksel untuk pembersihan secara manual. Gak usah, pensek. Iki jaluk ning jero ora nek kabeh kuwi wingi do tugel kok. Sebagian ning ngene iki. Karo ning kana nang dhuwur kae. Untuk bagian deksel kita nggak bersihkan karena kalau dibersihkan dia malah rontok ya. Jadi kita sudah sampaikan keadaan ini ke pemilik mobil untuk segera diambil tindakan lanjutan yaitu dengan turun deksel. Jadi dibersihkan secara manual. Tapi belum ada waktu katanya. Jadi kita hanya ganti packing dan seal businya saja. Nah, ini kalau dibersihkan nanti malah dia rontok ke dalam, rontok. Apalagi kalau di flash, kalau sudah kondisi seperti ini Om, jangan dilakukan engine flash ya. Berbahaya malah. Kebanyakan nanti rontokannya akan menutup bagian lubang oli. Tanpa dibersihkan karena kita harus menunggu restu penurunan deksel dari yang punya mobil. Jadi ini cukup dibersihkan bagian atas, kemudian packing kita pasang seperti tadi. Kemudian sekarang kembalikan posisi baut 10 mm yang mengelilingi ini, dipasang kembali. Tanpa dibersihkan karena kita harus menunggu restu penurunan deksel dari yang punya mobil.
Jadi ini cukup dibersihkan bagian atas, kemudian packing kita pasang seperti tadi. Kemudian sekarang kembalikan posisi baut 10 mm yang mengelilingi ini, dipasang kembali. Dan untuk pemasangan pastikan baut ini terpasang dengan merata. Jadi nggak boleh ada yang kenceng, ada yang kendor, biar keawetannya terjaga. Bisa sampai bertahun-tahun nggak ada kebocoran ya. Ini semua dikencangkan termasuk yang di tengah ini. Selanjutnya kita akan memasang susunan ignition coil. Ini sudah kita lepas. Kita akan melakukan proses pemasangan ignition coil. Karena ada yang cacat antara nomor 3 dan nomor 2, nomor 1 dan nomor 3, kita akan ganti ignition coil ini dengan 2 ignition coil yang baru, yaitu diletakkan nomor 1 dan nomor 3. Ini yang baru. Sudah terpasang, kita akan coba untuk tes starter. Kita akan menunggu sekitar 3 menit agar kipas radiatornya menyala.